Muhammad menatap sekeliling. Sosok tampan bercahaya tersenyum kepadanya sambil berkata, bacalah. Nah, siapa sosok tampan bercahaya ini? Malaikat siapa? Nah, malaikat Jibril yang tugasnya menurunkan wahyu. Nah, pada saat itu, nah, lalu Muhammad berkata, aku tidak bisa membaca. Muhammad menggeleng juga. Tubuhku meringkuk gemetaran, keningku dibasahi keringat sebutir jagung. Jadi, Nabi itu seperti orang meriang, sakit panas, keringat dingin keluar karena sakit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel apa? Rumah Ade dan Fitri. Nah, jadi alhamdulillah kita lanjut lagi hari ini berkisahnya. Masih meneruskan kisah sambungan dari kemarin tentang sejarah Nabi kita, sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang di kisah kemarin, Nabi itu berdagang ke Syam dan mendapat sebuah kepercayaan dari seorang saudagar kaya, yaitu siapa? Adalah Khadijah, yang nantinya juga akan menjadi istri dari beliau. Karena sang Khadijah yang senang dengan tingkah laku dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi bagaimana yang diceritakan kemarin itu, bagaimana kejujurannya Nabi dalam hal berdagang, bagaimana keberkahan yang Nabi dapatkan ketika dalam perjalanan dagang, yaitu dinaungin oleh sayapnya malaikat dan melipat jarak sehingga jarak tempuh dari sebuah perjalanan menjadi lebih cepat. Nah, mungkin kita akan lanjut saja ke kisah selanjutnya, yaitu adalah kisah yang akan kita lanjutkan sekarang. Namun, sebelum kita menuju kisah, ayah, ibu, adik-adik, dan bunda, alangkah baiknya untuk subscribe channel di bawah dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terus dari channel Rumah Ade dan Fitri. Jadi mungkin kita tidak akan berlama-lama di kisah ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk kepada cerita atau kisah, alangkah baiknya kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di cerita selanjutnya ini adalah berjudul tentang Gua Hira. Nah, jadi ini fase di mana Nabi akan mendapatkan wahyu. Nah, di cerita sebelumnya kan dikisahkan bagaimana Nabi itu berdagang dan dia mendapatkan kepercayaan dari saudagar kaya adalah Khadijah yang nantinya akan menjadi istrinya. Nah, di kisah ini beliau sudah menikah dengan Khadijah pada saat itu. Bagaimana di usia umur 25 tahun Nabi itu melamar Khadijah. Artinya sih bukan melamar. Jadi Khadijah lah yang melamar Nabi melalui pamannya Abu Thalib, dan pada saat itu usia Khadijah di 40 tahun. Maka mereka berdua menikahlah, membangun sebuah rumah tangga, dan akhirnya di usia 40 tahun adalah usia di mana Nabi nanti akan dilantik atau diangkat menjadi Nabi Muhammad SAW, yaitu menjadi Rasul utusan Allah. Oke, kita akan lanjut di cerita selanjutnya, Gua Hira. Muhammad kini berusia 40 tahun. Beliau tinggal bersama istrinya bernama Khadijah dan anak-anaknya. Beliau sering menyepi di Gua Hira, di mana beliau beribadah, berdoa, dan berpikir. Beliau mencari cara untuk memperbaiki kaumnya. Nah, jadi anak-anak, dulu Nabi itu saking resahnya dengan melihat kejahiliahan. Kejahiliahan itu artinya tingkah bodoh dari kaumnya yang banyak menyembah patung. Jadi Nabi itu tidak bisa berbuat apa-apa selain beliau itu menyendiri di sebuah gua yang namanya Gua Hira. Jadi gua itu terletak di atas Mekah. Jadi Nabi itu naik ke atas gunung menyendiri untuk Gua Hira untuk berpikir, kok seperti ini? Kenapa kita belum bicara umat ya? Kenapa masyarakat bangsa Arab ini menjadi orang-orang yang bertingkah bodoh gitu loh? Jadi Nabi itu menyendiri di dalam gua, menyepi, bukan menyepi sih. Nabi itu menyendiri di dalam gua, berpikir apa yang harus beliau lakukan. Di sini disebutkan beliau beribadah, berdoa, dan berpikir. Beliau mencari cara untuk memperbaiki kaumnya. Nah,
Sedih hatinya melihat kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala, percaya dukun, dan hidup berpoya-poya. Jadi, Rasul itu bukan tanpa sebab pergi ke Gua Hira, karena dia sedih melihat kaumnya menyembah berhala yang pernah Nabi sebutkan. Siapa berhala itu? Lata, Uzza, Mana, Salwa, kan, semacam-macam. Nah, terus suka apa? Hidup berfoya-foya, ya kan? Percaya dengan dukun, padahal ada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan atau membawa kepercayaan pada saat itu kan, sebelum Nabi Muhammad lahir, ya kan? Ya. 2 tahun berlalu. Muhammad sering menyepi di Gua Hira, terutama pada bulan Ramadan. Nah, jadi Nabi itu malah lebih sering menyepi di Gua Hira itu pada saat bulan Ramadan. Suatu hari Muhammad mendapatkan tanda kenabian berupa mimpi yang benar, seberkas cahaya setengah fajar menyingsing hadir di dalam tidurnya, seperti seperti mimpinya Nabi siapa? Seperti itu. Jadi Nabi mendapatkan mimpi, ini tanda kenabian seberkas cahaya setengah fajar menyingsing hadir di dalam tidurnya. Selama 6 bulan mimpi itu datang, Muhammad pun semakin sering datang ke Gua Hira. Jadi selama 6 bulan Nabi itu selalu bermimpi yang sama, dan itu menyebabkan Nabi itu sering datang ke Gua Hira, naik ke atas gunung, seperti itu. Muhammad tinggal di Gua Hira selama beberapa malam. Nah, jadi Nabi ini tidak bolak-balik. Jadi ketika Nabi ke Gua Hira, Nabi di situ bertahan selama beberapa hari. Apabila bekal makanan habis, beliau pulang ke rumah. Jadi kalau bekal makanannya habis, beliau baru turun pulang ke rumah. Sebelum pulang, beliau pergi ke Baitullah. Baitullah itu apa? Baitullah apa? Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim pada saat itu. Namanya, selain namanya itu adalah Baitullah, selain namanya Ka'bah. Jadi beliau pergi ke Baitullah untuk bertawaf 7 kali dan berdoa setelah pulang ke rumah. Muhammad kembali lagi ke Gua Hira. Kadang Khadijah ikut bermalam menemaninya di Gua Hira. Jadi kadang istrinya Nabi, Khadijah, ikut juga bermalam di Gua Hira pada saat itu. Tibalah pada suatu malam bulan Ramadan tahun kedua aktivitas menyepi Muhammad di Gua Hira saat itu. Angin seperti berhenti berhembus, pohon-pohon menunduk. Malam itu terasa damai dan tenang sekali. Ya, jadi tiba-tiba terdengar suara di tengah keheningan, bacalah. Nah, suara siapa ini? Jadi posisi di gua yang tinggi, tidak ada orang, tidak ada angin, semua kondisi damai, tenang, sepi. Tiba-tiba ada suara, bacalah. Pasti bingung kan Nabi? Kalau kita bingung sudah. Mungkin ketakutan lari. Siapa yang ngomong ini kan gitu. Muhammad menatap sekeliling. Sosok tampan bercahaya tersenyum kepadanya sambil berkata, bacalah. Nah, siapa sosok tampan bercahaya ini? Malaikat siapa? Nah, malaikat Jibril yang tugasnya menurunkan wahyu. Nah, pada saat itu, lalu Muhammad berkata, aku tidak bisa membaca. Muhammad menggeleng juga. Tubuhku meringkuk gemetaran, keningku dibasahi keringat sebutir jagung. Jadi Nabi itu seperti orang meriang, sakit panas, keringat dingin keluar karena saking apa? Karena saking takutnya pada saat itu. Jadi Nabi itu meriang, ketakutan. Kenapa ini katanya? Seperti itu. Sosok itu mendekat lalu memeluk Muhammad dengan erat. Jadi malaikat Jibril itu mendatangi Nabi lalu memeluknya dengan erat. Bayangkan seorang Nabi yang tinggal di gunung, tiba-tiba didatangin orang bercahaya yang tidak dia kenal, lalu disuruh perintah bacalah. Nggak mau, datangin sama Jibril, peluk erat-erat. Nah, ketika dipeluk erat-erat, napas Muhammad terasa sesak, kekuatan terasa hilang dari tubuhnya. Nah, sosok itu kembali berkata, bacalah. Aku tidak bisa membaca, katanya Muhammad. Jadi sambil dipeluk begini sama Jibril, baca. Kalau guyonan orang sekarang, baca enggak? Nah, ibaratnya gitu. Bacalah. Nah, Jibril memerintahkan Muhammad untuk membaca. Nah, sementara Nabi tidak bisa membaca pada saat itu. Dia mengatakan kan, aku tidak bisa membaca, sampai kekuatan tubuhnya terasa hilang. Jadi kayak lemes gitu, sudah pasrah ibaratnya. Sosok itu mengeratkan pelukannya. Muhammad betul-betul tidak bisa bernapas, dan dikatakan kembali oleh Nabi Jibril, bacalah, baca, katanya Nabi Jibril. Aku tidak bisa membaca, jawabnya dengan suara tercekat. Tercekat itu kayak
terhimpit gitu loh, kayak seperti orang sesak napas tapi suruh ngomong. Nah, seperti itu. Muhammad dipeluk lagi lebih erat sampai dia tidak berdaya lalu dilepaskan. Jadi sudah lemes, lepaskan oleh Jibril, baru dikatakan oleh Jibril kembali, bacalah pada saat itu. Apa yang harus aku baca? Katanya Nabi kita Muhammad pada saat itu. Tanya Muhammad. Nah, sosok itu berkata, bacalah dengan nama Robmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya kan? Terus apalagi? Bacalah dengan nama Robmu lah yang maha pemurah. Ketika sosok ini bercahaya hilang, Muhammad berusaha lari keluar gua, gemetar tubuhnya, lemah kakinya. Nah, yang disampaikan Jibril ini wahyu tentang surat apa? Mas, barangan. Al-alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada saat itu. Nah, ketika itu, setelah itu, ya kan, Rasul itu langsung lari ketakutan pada saat itu, keluar gua, gemetar tubuhnya, lemah kakinya. Jadi Rasul ini lemah kakinya tapi masih bisa lari. Bayangin tuh, saking takutnya Rasul ketika itu menghadapi Jibril pada saat itu. Nah, di tengah perjalanan menuruni gunung, suara menggema memenuhi langit yang terdengar. Nah, ketika Rasul itu lari keluar gunung, itu suara itu masih terdengar oleh Rasul pada saat itu. Dan Umar, Aisyah bayangkan, Gua Hira itu bukan gua yang begitu keluar jalannya datar. Jadi gua itu adalah suatu gua yang tinggi dengan tebing yang sangat curam pada saat itu. Jadi gua itu ada di atas, sementara rumah Nabi ada di bawah. Jadi Nabi itu lari dari atas ke bawah. Bayangin tuh. Dan Nabi pada saat itu masih dikejar oleh suara yang menggema pada saat itu. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, sedangkan aku adalah Jibril. Nah, dia mengatakan, wahai Muhammad, engkau itu adalah utusan Allah. Bahwasannya Nabi itu adalah Rasul yang diperintahkan Allah untuk ibaratnya berdakwah, menyampaikan risalah Islam kepada umatnya pada saat itu. Dan aku adalah Jibril. Siapakah Jibril? Jibril adalah malaikat penyampai wahyu. Nah, Muhammad mendongakkan kepalanya ke langit. Di sana tampak seorang laki-laki. Jadi Nabi itu lihat ke atas langit. Dia bilang, ketika Jibril mengungkapkan identitasnya, aku adalah Jibril. Jadi Nabi itu melihat ke atas. Tampak seorang laki-laki. Nah, ya kan? Nah, Muhammad diam. Jadi Nabi itu hanya diam, mematung, ibaratnya ya bingung kan. Terbengong-bengong melihat Jibril yang sangat besar, karena malaikat Jibril di langit pada saat itu besar sekali. Malaikat Jibril itu mungkin kalau di dalam sebuah riwayat dikatakan sayapnya Jibril itu menutupin ufuk barat dan ufuk timur, jadi dari ujung ke ujung. Saking besarnya, Nabi itu hanya bisa melihat ke atas, bingung pada saat itu. Nah, ke arah manapun beliau berpaling, lelaki itu tetap tampak. Jadi malaikat Jibril itu, jadi Nabi melihat ke atas, Nabi melihat ke kiri, ke bawah, ke belakang, di mana-mana Jibril. Saking besarnya malaikat Jibril itu, di semua penjuru terlihat pada saat itu. Muhammad meneruskan perjalanan dengan napas tersengal. Setelah laki-laki itu menghilang, beliau mendatangi Khadijah. Jadi tiba-tiba Jibril itu hilang, Nabi meneruskan perjalanannya untuk balik ke rumah, saking ketakutannya melihat seperti itu. Beliau mendatangi Khadijah, istrinya. Nah, katanya sampai di rumah, beliau mengatakan kepada Khadijah, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah meliputi suaminya tanpa bertanya-tanya. Sampai rumah, ketok pintu, minta tolong Khadijah untuk selimutin, karena Rasul berkeringat dingin, menggigil, napasnya tersengah-sengah karena lari dari Gua Hira ke bawah pada saat itu. Karena juga melihat sosok yang tidak pernah dilihat oleh manusia sewajarnya. Betul tidak? Ya, bagaimana seseorang melihat seseorang yang sangat besar, menutupin segala sisi, atas, bawah, kiri, kanan, semuanya ada, dan suaranya sangat menggema pada saat itu. Itu adalah malaikat Jibril yang diperintahkan Allah untuk memberikan wahyu kepada Rasul pada saat itu. Itulah peristiwa Muhammad diangkat menjadi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diterima penduduk Mekah? Siapa saja yang beriman. Nah, jadi setelah peristiwa atau kejadian ini, Rasul itu
telah resmi diangkat menjadi nabi, rasulnya Allah, utusan Allah di muka bumi untuk mendakwahkan agama Islam. Nah, yang jadi masalah, apakah dakwah ini nanti akan diterima oleh golongannya atau oleh kaumnya? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, siapa saja kan nanti dari golongan dan kaum-kaumnya yang ikut bersama Rasul atau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang akan menjadi di kisah selanjutnya. Nah, ini sebuah cerita yang mungkin kita baru awali bagaimana beratnya perjuangan Rasul dalam meniti karir dakwah terhadap kaum-kaumnya setelah dia diresmikan sebagai utusan Allah. Dan di sini adalah sebuah cerita sebenarnya, sebuah kisah heroik sebenarnya yang patut kita dengarkan bagaimana harusnya Rasul itu menjadi panutan atau dambaan bagi setiap diri kita, dan kisah-kisah yang akan kita ceritakan kepada anak-anak kita, bagaimana pengorbanan yang akan beliau lakukan. Bukan dari kisah-kisah superhero yang fiktif. Ini adalah sebuah kisah yang sangat luar biasa yang harus mereka tahu semenjak mereka kecil. Bagaimana Rasul itu adalah pahlawan bagi kita semua. Karena apa? Karena sebelum meninggalnya Rasul itu tidak ada yang diingat selain daripada umati, dan umati. Bukan hartanya, bukan istrinya, bukan jabatannya, dan lain-lain. Tapi ketika Rasul itu meninggal, Rasul itu hanya mengingatin umati, dan umati. Umatku, dan umatku. Bagaimana Rasul itu yang dulu meninggal jauh lebih lama itu lebih mengingat kepada generasi daripada umat-umat kita. Sementara kita lebih mengidolakan orang lain daripada Rasul. Sementara Rasul lah yang berjuang berdarah-darah, mengorbankan harta, jiwa, keluarga, dan segala macamnya untuk menegakkan Islam, untuk menyelamatkan kita di dunia ini. Menuju apa? Menuju daripada surganya Allah. Nah, penciptaan makhluknya, Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, Adam diciptakan dari sesuatu yang disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Jadi di sini sebutkan malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya. Makanya tadi Jibril itu datang dengan cahaya yang terang. Nah, jin itu diciptakan dari api. Nah, seperti makhluk-makhluk. Jadi di dalam dunia ini ada dua penghuni makhluk. Karena malaikat karena malaikat itu tidak mendiamin alam dunia. Jadi yang mendiamin alam dunia itu ada dua, yaitu jin dan manusia, ya kan? Jin diciptakan dari api dan manusia juga diciptakan dari apa? Di sini disebutkan ciri-cirinya untuk kalian dari Nah, Adam itu diciptakan dari tanah liat pada saat itu. Nah, jadi itu anak-anak yang perlu tahu. Jadi mungkin ini cerita yang dapat kita sampaikan di kali ini, bagaimana proses pengangkatan atau peresmian Nabi sebagai utusan Allah oleh Allah, yang pada saat itu Jibril ditugaskan untuk melantiknya pada saat itu di Gua Hira, dan nanti apakah yang akan terjadi di kedepannya ketika Rasul berdakwah. Nah, mungkin itu akan kita lanjutkan di cerita selanjutnya. Namun sebelum kita tutup, ini ada pelajaran bahasa Arab. Ada selat, ada teluk, dan ada tanjung. Nah, ayo dibaca. Selat malikun. Teluk halihun. Terus? Nah, jadi ada tanjung, Ra'nun. Habis itu teluk apa tadi tuh? Kholi. Ayo, kholi apa? Kholi kun. Nah, habis itu ada selat. Madi kun. Nah, jadi seperti itu, adik-adik, ayah, ibu, dan bunda. Jadi mungkin itu saja cerita yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua, terutama bagi ayah, ibu, untuk anak-anaknya serta anak-anak, bahwasannya sebenarnya the real superhero adalah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat yang memperjuangkan agama ini agar kita bisa terus melihat kebenaran seperti itu, menghilangkan kebiasaan jahiliyah di dalam tubuh manusia dan menjadikan manusia itu benar-benar sebagai fitrahnya manusia pada saat itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kisah kali ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu murni datangnya dari saya dalam hal penyampaian, astagfirullahaladzim, karena saya tidak lepas daripada hilaf sebagai seorang manusia. Dan apabila ada kebenaran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mungkin kita tutup saja dengan membaca apa? Alhamdulillah. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.